1 Januari 2026 itu sampah di Jogja TPA-nya, tempat pengolahan akhirnya itu akan benar-benar tutup. Nah itu pemerintah begitu ya, itu kan rata-rata kalau di Jogja saja potensi timbulan sampahnya 1.200 ton per hari. Ada sebuah istilah di zaman Mesolitikum, biasa kita dengar dengan Kejoken Modinger, yang definisinya adalah sampah purba. Jadi zaman dulu, jutaan tahun yang lalu, manusia-manusia purba itu mereka berpindah-pindah lalu mencari sumber makanan yang masih tersedia cukup banyak gitu ya. Lalu sampailah mereka di pesisir pantai dan mereka mendapatkan sumber makanan yang cocok gitu, hasil laut. Lalu mereka mengkonsumsi itu dan timbullah sampah berupa kulit kerang, siput, dan lain-lain. Mereka mengumpulkannya dalam satu tempat dan menggunung, lalu berjuta-juta tahun kemudian menjadi sebuah fosil. Menjadi sebuah fosil itu ada tahapan yang cukup kompleks, artinya membutuhkan waktu, membutuhkan kuantiti yang cukup banyak. Namun yang menarik adalah bahwa sampah itu sudah ada sejak zaman purba sampai dengan sekarang. Entah itu menjadi masalah atau tidak, kita akan mencoba membahasnya terkait sampah bersama tamu yang sudah expert di bidangnya. Selamat datang Pak Muhammad Solahuddin, biasa dipanggil Pak Udin. Iya. Atau? Solahuddin saja. Oh, Pak Solahuddin. Oke. Kita tahu ya Pak, ya. Beberapa TPA atau bahkan tidak hanya beberapa ya, cukup banyak TPA yang pada akhirnya tutup karena sudah tidak mampu menampung sampah-sampah di kota maupun di lingkungan yang lain. Tidak hanya di Jogja ya Pak, mungkin di tempat lain juga seperti itu. Sebenarnya permasalahan sampah yang utama itu apa sih Pak? Oh iya, terima kasih Mbak Ayu. Ini nyapa teman-teman apa ini biasanya? Nggak ada ya? Sobat TrikTok. Sobat Trik penonton semuanya, terima kasih atas kesempatan waktunya. Saya agak jet lag karena tadi ceritanya Mbak Ayu itu mulai dari Mesopotamia terus tahu-tahu jadi TPA. Mesolitikum Pak. Mesolitikum. Iya. Tapi itu menarik ya soal sampah itu memang kalau risetnya Mbak Ayu tadi berarti ya sampah itu memang mengiringi kehidupan manusia sejak zaman jutaan tahun tahun yang lalu begitu ya. Sebagai sisa konsumsi atau sisa produksi begitu. Nah, secara alamiah saya kira kalau ceritanya Mbak Ayu tadi ya, berarti secara alamiah kita itu memang punya punya skill begitulah, punya kemampuan untuk mengatasi masalah itu begitu. Jadi itu memang itu sudah dianggap sebagai masalah, lalu kemudian secara naluri kemudian dikumpulkan jadi satu titik supaya dia tidak campur dengan materi yang lain begitu kan. Bisa dikembalikan ke alam atau apapun. Jadi memang tidak bisa dihindari Mbak, sampah itu kan sisa produksi dan konsumsi kita gitu. Itu selama kita masih mengkonsumsi atau apalagi kita memproduksi, pasti kita ada sisanya begitu, sisa produksi dan konsumsi. Kalau kemudian kita jauh kemudian sekarang dalam konteks sekarang ini ya sampah juga masih, kalau di Jogja saat ini ya jadi masalah yang besar begitu ya. Cukup pelik ya Pak. Cukup. Mungkin orang-orang sudah mulai frustrasi, capek gitu ya. Sampah nggak selesai gitu. Apalagi ini kan menjelang tahun 2026 yang konon gitu 1 Januari 2026 itu sampah di Jogja TPA-nya, tempat pengolahan akhirnya itu akan benar-benar tutup. Nah itu itu jadi problem yang aktual saat ini. Kira-kira sampah itu akan bernasib seperti apa gitu.
Jadi mungkin secara naluriah begitu ya. Kita itu sebenarnya mempertahankan tradisi kita, nenek moyang kita. Sampah itu dikumpulkan, ditumpuk gitu aja. Cuma problemnya, bedanya karakter sampah zaman dulu dengan zaman sekarang itu kan berbeda ya. Zaman dulu itu mungkin sampahnya memang dekat dengan alam, yang materialnya juga dari alam, alam punya mekanisme untuk menyelesaikannya. Kalau sekarang ini lebih banyak material yang sudah diolah begitu ya, diolah menggunakan bahan yang tidak bisa seketika langsung menyatu dengan alam. Betul sekali Pak. Satu orang bisa menghasilkan sampah itu sampai seberapa Pak? Sudah ada ininya belum? Sudah ada? Kalau rata-rata ya, kalau data yang kami terima selama ini, kalau data dari sistem informasi sampah nasional gitu kan, rata-rata timbulan sampah per orang per individu itu satu harinya 0,8 sampai 0,9 kilogram. Iya. Tapi itu kan kali berapa ribu orang atau ratus ribu orang atau bahkan juta orang. Dan kali itu kan per hari ya Pak ya? Iya betul, per hari. Dan bagaimana dengan sebulan? Konsumsi kita atau produksi kita ya, itu pertumbuhannya eksponensial. Jadi tidak akan bertumbuh lambat gitu ya. Iya. Pasti akan terus ada itu ya Pak. Betul. Dan sampah kan jenisnya cukup banyak, mulai dari sisa makanan atau apa namanya organik mungkin ya Pak ya. Betul. Sampai dengan yang non organik, yang itu pun pasti ada grade-nya kalau nggak salah ya Pak ya. Betul. Ada yang dari plastik, lalu mungkin nanti pecahan kaca, atau bahkan yang sampai yang limbah berbahaya gitu ya. Betul. Nah, dalam 1 bulan itu di TPA itu bisa menampung berapa ini Pak? Berapa ton sampah di Jogja ya? Kalau di Jogja kan udah dinyatakan overload sebenarnya Mbak. Udah nggak bisa nampung lagi sampahnya ya. Jadi kalau timbulan sampahnya perkiraannya gitulah, perkiraan data yang disampaikan oleh pemerintah begitu ya, itu kan rata-rata kalau di Jogja saja potensi timbulan sampahnya 1.200 ton per hari. Per hari. Jadi kalau 30 hari, karena sampah itu ada terus setiap hari ya, kira-kira tinggal dikalikan. Problemnya sebenarnya gini, kalau di sampah itu 1.200 ton itu kemudian langsung dibawa langsung ke TPA untuk ditimbun atau diselesaikan begitu ya, atau dimusnahkan begitu, akan butuh tempat yang semakin besar, karena nggak mungkin 1.200 per hari ini 5 bulan ke depan itu juga akan 1.200 ton per hari, pasti akan naik, pasti akan bertambah, itu sudah otomatis gitu. Tapi sebenarnya problem yang lain di bagian hilir dari pengelolaan sampah sendiri itu, kalau kecenderungannya hanya masih mengikuti apa yang terjadi di zaman Mesolitikum tadi, kemudian hanya ditumpuk, yang itu pun tidak sesuai dengan jenisnya, maka itu akan membutuhkan proses yang jauh lebih, yang prasyarat tadi lebih banyak lagi. Jadi misalnya apa tadi Mbak Ayu bilang, dia membutuhkan ada rekayasa apa tadi yang kerang jadi fosil. Ya itu kan butuh waktu, ada prasyarat-prasyarat tadi. Nah kalau sampah yang sekarang kita ini, apalagi orang-orang zaman sekarang, sampahnya itu lebih beragam. Kira-kira gini Mbak, betul ada banyak kategori sampah itu jadi masalah ketika dia sedang dicampur Mbak. Itu jadi masalah. Sebenarnya kalau dia bisa disesuaikan dengan jenisnya gitu ya, itu akan lebih mudah penanganannya. Padahal kita tahu ya Pak bahwa 50% lebih adalah organik ya Pak ya. Organik, betul. Dan itu masih dicampur saat ini. Ya, timbulan sampah kita yang sisa makanan itu masih sangat tinggi. Kita membuang sampahnya itu luar biasa ugal-ugalan. Kebiasaan kita untuk tidak menyelesaikan makanan kita itu masih sangat tinggi gitu ya. Dan itu menjadi masalah bagi pengolahan sampah selanjutnya gitu ya Pak? Iya betul. Kalau gitu, jadi sebenarnya siapa Pak yang bertanggung jawab atas sampah ini? Yang bertanggung jawab sebenarnya ya mestinya ya kita sendiri Mbak. Gitu. Jadi seperti kalau soal tanggung jawab ya mungkin ada beberapa
wilayah begitu ya. Cuma kira-kira mulainya dari sebelum sampai siapa yang bertanggung jawab, kita mulai dari problemnya dulu ya. Oke. Jadi kira-kira gini, yang jadi sampah itu masih jadi masalah gitu ya. Kalau di rumah itu ya ketika sampah itu di dapur. Oke. Ibu-ibu gitu ya, itu akan merasa punya masalah sampah kalau sampah itu masih Karena terlihat ya Pak? teronggok di dapur. Betul. Lalu kemudian sampah itu tidak masalah di dapur kalau sudah dibawa ke depan, ya kan, depan rumah. Itu masih jadi masalah rumah itu sampai kemudian sampah itu diambil oleh Pak pengangkut sampah atau penggerobak gitu ya. Setelah itu ya tidak ada masalah sampah di rumah. Betul sekali. Jadi problemnya seperti itu. Jadi apakah ibu itu sudah bertanggung jawab? Sudah. Karena dia dianggap bertanggung jawab karena dia di rumah sudah nggak ada masalah. Nah, saya sudah bertanggung jawab, tapi apakah memang seperti itu? Jadi masalahnya ibu-ibu dan banyak kita lah, bapak-bapak juga gitu ya. Kita tuh jarang bertanya sampah itu ya setelah kita taruh di depan rumah kita, kemudian dibawa oleh pengangkut sampah. Itu dibawa kemana, diapain, jadi apa, gitu. Nah, itu yang jarang pernah kita tanya. Yang penting sudah nggak saya lihat lagi gitu ya Pak? Yang penting udah nggak kelihatan berarti ya sudah selesai masalahnya, gitu. Nah, jadi kalau tadi kembali pertanyaan tanggung jawabnya apa? Kalau di rumah ya sudah, ibu-ibu yang di rumah sudah bertanggung jawab menyelesaikan sampahnya dong, kan gitu. Nah, menurut kita selama ini kan begitu ya. Nah, kemudian sampah itu dibawa, selama ini kita juga nggak pernah tahu sampah itu dibawa, nggak pernah tanya juga, nggak pernah dikasih tahu juga, nggak pernah ada informasi yang cukup jelas sampai itu diapain. Tahu-tahu Pak penggerobak sampah, Bapak Ibu penggerobak sampah, pengangkut sampah tiba-tiba bilang kita nggak bisa buang sampah lagi. Oh, ternyata baru kita sekarang sadar. Jadi kalau dulu kita bisa sampah seberapapun, yang penting keluar dari rumah selesai begitu kan. Tiba-tiba kita disadarkan bahwa para penggerobak sampah itu kemudian bilang nggak datang ke rumah untuk ngambil sampah karena kita nggak bisa buangnya. Oh, ternyata cuma dibuang toh. Ngapain di sana, tempat buangnya udah penuh lah. Itu nggak pernah jadi concern itu ya. Iya, nggak pernah jadi disampaikan gitu. Nggak pernah diinformasikan. Ya 3 tahun terakhir kemudian mulai orang diinformasikan, khususnya di Jogja gitu ya, dikasih tahu bahwa ini loh ada problem begini gitu. Tapi selama itu belum sampai ke area situ ya, selama masih ada layanan yang mengangkut dan membuangnya itu tadi, ya itu sampah tidak jadi masalah di rumah. Tanggung jawab apa yang diharapkan misalnya dari rumah tangga. Nah, ternyata ada problem yang lebih besar lagi. Apakah penyelesaian sampah yang selama ini terjadi itu hanya menyelesaikan masalah yang ada di depan mata, atau memang dia benar-benar menyelesaikan sampah itu dengan cara sebaik mungkin yang bisa dikembalikan ke alam begitu. Oke. Itu sih Mbak. Jadi memang sebenarnya problemnya itu saling berkaitan ya Pak. Betul. Dan itu menjadi rantai yang cukup panjang. Betul. Mulai dari individu manusia, entah siapapun itu ya. Bahkan sampai sekarang pun bisa dikatakan bayi sudah menghasilkan sampah, pampers misalnya, popok diapers sekali pakai gitu ya misalnya. Dan kita nggak tahu tuh si diapers akan nantinya akan diolah seperti apa, atau pengelolaannya nanti mau bagaimana begitu kan. Kita yang penting sudah tidak terjadi rumah gitu ya Pak ya. Jadi artinya memang dari kecil sampai usia berapapun kita tetap ada itu. Betul. Dan memang sekarang cukup banyak Pak gerakan-gerakan yang minimalkan sampahmu itu misalnya, untuk terkait dengan sustainability lah dan sebagainya gitu ya. Betul. Dengan tidak membawa kantong plastik lagi, membawa tas sendiri dan sebagainya gitu. Kita juga belum tahu nih seberapa efisien tuh gerakan itu gitu kan. Tapi saya sebenarnya ingat Pak, dari dulu ibu saya salah satu ibu-ibu yang disampaikan cerita Bapak tadi gitu ya.
karena memang tidak ada yang memberitahu itu sampah nantinya mau diapain itu nggak tahu. Dari dulu cuman dikasih taunya sampah di rumah silakan ditaruh di lokasi di desa tersebut, lalu nanti biar diurus oleh yang lain begitu ya. Tapi dulu ibu saya selalu menyampaikan kepada saya bahwa petugas pengambil sampah itu adalah profesi yang sangat mulia gitu. Belum tentu kamu bisa gitu. Jadi hargailah itu, dan harusnya malah mereka mendapat apa ya, reward gitu kali ya Pak ya, atau suatu yang ini loh pekerjaan yang kamu belum tentu mau gitu kan. Nah, iya kan. Betul. Nah, Pak Udin sekarang kan ada inisiatif dengan Sirkola gitu ya Pak ya. Ada nggak Pak apa namanya titik temu antara Sirkola, sampah dan petugas-petugasnya misalnya? Kira-kira gini Mbak. Jadi karena tadi itu soal problem itu tadi, sampah itu kemudian muncul gitu ya, kesulitan buang segala macam. Terus tidak hanya di level individu saja yang jadi masalah, tapi juga komunitas-komunitas seperti sekolahan, kantor, kampus, perguruan tinggi, rumah sakit dan seterusnya gitu ya. Hotel, restoran gitu ya. Kemudian tiba-tiba mereka jadi gagap gitu, merasa gagap. Ya bahkan tidak hanya itu, jadi komunitas yang lebih besar, misalnya desa, pemerintahan, kabupaten gitu. Tiba-tiba jadi kayak gagap gitu, terus mereka panik-panik, ini gimana sih sebenarnya cara mengolah sampah? Iya, kalau kemudian tiba-tiba sampahnya jadi buahnya harus diatasi ya. Tiba-tiba seperti itu, memang tidak bisa berkelanjutan. Maka kami di Sirkola itu sebenarnya melihat problem itu, situasi itu sebagai masalah yang sebenarnya masih bisa dicarikan solusi. Jadi saya dan kawan-kawan, ada Mas Danan, ada Mas Nasir di Sirkola itu sering mendapati dalam situasi krisis sampah gitu ya, krisis sampah seperti sekarang ini, itu tuh sering didatengin teman-teman untuk ini gimana sih cara mengelola sampah di rumah gitu, sampai di rumah. Gimana sih cara mengelola sampah di sekolahan, atau gimana cara mengelola sampah di desaku atau di kabupatenku bahkan gitu ya. Terakhir kita diskusi dengan salah satu kabupaten di Provinsi Banten gitu. Dengan pertanyaan yang sama sebenarnya. Jadi kita harus bagaimana, ini gimana gitu menyelesaikan masalah ini gitu. Nah itu sebenarnya tiba-tiba gini, kita itu sudah punya banyak pengalaman, punya pengetahuan gitu ya. Kita belajar macam-macam, tapi ketika menghadapi masalah sampah itu tiba-tiba jadi kayak nggak bisa selesai-selesai ya, itu masalahnya apa gitu. Ya itu yang perlu diurai, maka kita Sirkola kemudian merumuskan beberapa hal. Jadi sebenarnya problemnya itu ada di bagian mana sih gitu. Atau bagaimana menangani masalah sampah ini. Jadi Sirkola ini maunya itu juga bersama-sama begitu. Kita tidak semuanya tahu, soal sampah nggak tahu, tapi kalau soal mengatasi sampah ini memang tidak bisa satu pendekatan dan satu waktu yang pendek gitu. Karena ini kaitannya panjang ternyata. Ini kaitannya dengan pemahaman kita harus kembalikan lagi. Saya setuju kalau kemudian ditarik di masa yang jauh gitu ya, zaman batu-batu besar gitu ya. Itu betul. Jadi bagaimana orang-orang zaman dulu itu mewariskan sesuatu yang bisa dinikmati oleh kita sekarang ini. Itu yang menjadi sebenarnya pemahaman kita sekarang ini dengan situasi alam seperti ini ya, situasi lingkungan saat ini itu kira-kira apa yang akan kita teruskan kepada generasi kita gitu, setelah kita nanti berganti generasi, apakah mereka akan mendapati lingkungan yang seperti sekarang ini, sementara kita mendapati lingkungan yang mungkin jauh lebih baik gitu. Terjadi penurunan. Jadi saya nggak tahu sih kalau dianggap mulia tadi yang disampaikan Mbak Ayu, pengangkut sampah itu mulia karena kita melihatnya adalah mungkin ya teman-teman pengangkut sampah itu bisa menyelesaikan masalah jenengan sampah di rumah itu tapi pada saat yang sama teman-teman pengangkut sampah itu juga seringkali mengambil jalan pintas ketika menyelesaikan sampahnya gitu. Yang sebenarnya itu hanya menunda saja, akan timbul masalah berikutnya yang bisa jadi lebih besar gitu. Jadi itu semacam bom waktu begitu saya kira ya, karena
Karena gimana ya, yang sudah dengan adanya para pengangkut sampah seperti itu ya, yang dianggap mulia sama Mbak Aida itu aja kita udah sangat terbantu ya, iya, sangat betul terbantu sekali. seolah kita menyelesaikan masalah. Tapi pada saat yang sama kita jadi manja, kita jadi kehilangan kemampuan kita, Yes. eksplorasi kita untuk mengenali sampah yang sisa konsumsi kita atau sisa produksi kita, itu aja kita sering jijik sendiri untuk Ya, menyelesaikannya kan gitu. Misalnya sampah itu ada di tempat sampah, padahal itu ya sisa nasi gudeg yang kita makan gitu. iya, Itu nasi uduk yang kita makan, betul. pecel lele dan seterusnya gitu ya. Atau sayuran yang tadi malam tidak tuntas habis gitu. Itu semuanya kita konsumsi, sebelumnya dia ada di tempat yang sangat baik, sangat terhormat ketika menyajikan makanan. Terus kemudian ketika dipindah ke tempat sampah, kita mau melihatnya lagi itu loh. Ya, Jelas dewe ngono kuwi. betul. Karena sebenarnya berarti ada yang salah, kira-kira begitu. Salahnya di mana? Oke, mungkin kenapa itu menjadi sesuatu yang tidak sedap dipandang gitu ya Pak, atau tidak sedap dicium gitu Iya, misalnya. betul. Mungkin karena dari awal kita tidak memiliki pengetahuan untuk bagaimana, oke, aku makan tidak habis gitu. Kalau gitu sebelum itu menjadi sesuatu yang tanda petik menjijikkan gitu ya, aku harus ngapain sih gitu. Misalnya memilah atau hal lain lah ya yang tentunya Bapak sudah sudah ada tips and triknya gitu ya ke depannya gitu. Ya itu bermula dari ketidaktahuan Pak. Tapi ketidaktahuan itu pun pastinya diiringi dengan kesadaran dan kemauan gitu. Iya, betul. Antara sampah sirkola yang memang banyak berkecimpung atau apa ya Pak, ini inisiatif gitu ya terkait dengan sampah, dengan trik maupun trik akademi gitu ya, yang lebih banyak terkait dengan lingkungan, hutan dan sebagainya gitu. Sebenarnya ada satu titik temu bahwa kita sama-sama mau gitu, dan kita sudah mulai sadar paling tidak dari diri sendiri, bagaimana kita menjaga atau mempertahankan lingkungan itu paling tidak menjadi lebih buruk lah dari yang sekarang gitu. Betul. Kalau menjadi lebih baik itu alhamdulillah gitu. Tapi kalau menjadi tidak lebih buruk dari sekarang, ya itu alhamdulillah lagi juga gitu Pak. Karena cukup sulit sebenarnya gitu. Betul. Tapi it's okay karena kami sudah memiliki kesadaran dan kemauan akan itu, lalu ada sirkola yang juga ada pandangan yang sama gitu ya. Nah ini menjadi titik temu yang cukup bagus gitu untuk kita membuat sebuah, kalau dibilang gerakan perubahan itu juga terlalu muluk-muluk kayaknya ya Pak. Tapi kira-kira mungkin ada beberapa hal yang bisa kita lakukan bersama gitu ya. Ya betul. Misalnya seperti pelatihan untuk memberikan kesadartahuan dan meningkatkan kemauan gitu ya. Paling nggak kita bisa berdiri lah di sisi edukasi, bagaimana cara kita memperlakukan hasil dari sisa-sisa kita sendiri gitu. Betul. Gimana menurut Bapak? Ya saya kira gini Mbak, alam itu punya mekanismenya sendiri untuk menyelesaikan masalah yang ada di tempatnya gitu ya. Jadi ketika kita manusia ini yang terlalu antroposentris, menganggap manusia ini adalah penguasa di bumi ini gitu ya. Semuanya akan kita tata sesuai dengan kemauan kita, tapi ternyata tidak sesuai dengan hukum alam gitu ya. Alam akan mengambil alih itu. Yang paling dekat ketika kita tidak mau menyelesaikan sampah yang dari sisa makanan saja, itu alam akan mengirimkan lalat-lalat segala macam. Itu sebenarnya kalau dipahami sebagai itulah cara alam mengambil alih ya pekerjaan yang kita tidak lakukan. Itu sebenarnya alam sedang mengambil alih itu. Ya nanti akan menimbulkan bau segala macam, iya betul. Gitu. Karena memang begitulah cara alam bekerja. Dia akan mengambil alih itu. Kalau kemudian ternyata dampaknya itu skala kecil, skala yang lebih besar, misalnya kemudian dia menimbulkan kekacauan di alam yang lebih besar seperti
banjir karena sampah menutupi sungai, sehingga saluran tidak lancar, sehingga itu terjadi bencana yang lebih besar. Itu sebenarnya juga salah satu cara alam untuk menyelesaikan, mengembalikan miliknya begitu. Jadi kita sebagai manusia yang terlalu berpusat pada dirinya sendiri itu mestinya juga mulai belajar pada hukum alam, pada kebijakan alam. Jadi Sirkola ini, kalau dalam konteks Sirkola sebenarnya kami juga sedang belajar terus-menerus gitu ya, menjadi mitra belajar teman-teman semua yang ingin bagaimana sih ini sebenarnya cara bekerjanya alam, begitu kira-kira seperti itu ya, tapi dengan cara yang lebih praktis, gitu ya, yang bisa dilakukan. Dan mestinya juga tidak semuanya pengetahuan akan kami berikan, Wong. Saya percaya sih kalau orang kita sekarang ini, apalagi di dunia informasi seperti sekarang ini, pengetahuan itu ada di mana-mana. Sangat mudah terjangkau, apalagi ada teknologi artificial intelligence itu ya. Semua orang harusnya tidak ada lagi tidak punya pengetahuan gitu, kalau soal pengetahuan gitu ya. Tetapi kalau soal pengetahuan itu belum tentu dia bisa inline dengan apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi faktanya sudahlah, kita harus mau menerima faktanya bahwa ya kita menghadapi krisis sampah itu. Apakah kita kurang pendidikan? Ternyata tidak juga. Gitu. Apakah kita kurang materi memahami sampah? Enggak juga. Jadi ini ada agak kompleks gitu. Tetapi untuk skala yang lebih besar, untuk skala yang lebih besar. Jadi untuk skala yang lebih kecil saja, kita sebenarnya ini Mbak, merangsang kembali, memanggil kembali pengetahuan-pengetahuan yang sudah dimiliki orang-orang itu, untuk divalidasi lagi lah. Sebenarnya kamu tuh sudah punya pengetahuan tentang pengelolaan sampah, bener apa enggak? Terus cara mengaktifkannya. Jadi selain memvalidasi, kita juga mengaktifkan. Dari kecil kan kita udah diajari toh, buanglah sampah di tempatnya. Itu kan enggak seketika tiba-tiba orang buang sampah. Memang dari dulu kita diajari untuk buanglah sampah di tempatnya. Kita punya tempat sampah yang selalu tersedia. Nah, ketika sampah itu ternyata tempatnya udah tidak tersedia, kita jadi bingung lah. Nah, kita diajarinya buanglah sampah pada tempatnya. Ternyata harus ngapain? Nah, itu. Jadi kita harus memang perlu mengaktifasi pengalaman, pengetahuan kita selama ini dan mengenali lebih dalam. Menarik nih, tadi disampaikan Pak Udin bahwa Sirkola adalah mitra belajar itu ya Pak? Iya, betul. Jadi memang termasuk dengan Trik Akademi juga kan, kita juga artinya belajar bersama gitu. Karena pengetahuan itu memang sudah tersebar di muka bumi sebenarnya ini. Betul. Sudah melekat juga. Betul. Tapi kira-kira apa nih Pak bedanya dengan pelatihan-pelatihan terkait dengan sampah yang tentunya cukup banyak di luar sana gitu? Iya, sosialisasi banyak sekali ya, sosialisasi yang dilakukan teman-teman gitu. Tidak kurang ya, saya justru malah kagum dengan para sebenarnya kader-kader Dasawisma gitu yang mereka bekerja sungguh-sungguh gitu ya, melakukan kegiatan sebagai relawan untuk memberikan pengarahan pada sesama gitu ya. Itu yang paling ideal seperti itu. Tetapi kadang-kadang kelemahannya kadang-kadang gerakan-gerakan seperti itu tuh masih tergantung kepada ada gerakan yang lebih besar yang seringkali sifatnya tidak melulu hanya urusan lingkungan, tetapi tercampur dengan agenda politik, tercampur dengan agenda kepentingan yang lain begitu ya. Jadi sulit untuk bisa menjaga itu berkelanjutan. Jadi kalau yang kami upayakan saat ini adalah bagaimana supaya pelatihan-pelatihan itu benar-benar bisa membebaskan orang, Pak. Membebaskan orang dari ketidaktahuan kalau sebelumnya tidak tahu atas sampah. Dan yang pertama itu dulu membebaskan. Jadi tidak semuanya, tetapi saya sering mendapati kegiatan-kegiatan pelatihan atau penyuluhan tentang sampah itu ya hanya berhenti di di poin-poin saja gitu ya. Sampah ada, tadi Mbak Ayu sudah jelasin ada jenisnya apa segala macam. Tapi ketika menghadapi situasi yang sebenarnya dia jadi bingung, ini sebenarnya bagaimana. Jadi pendekatan yang lebih kami ingin
raih sebenarnya pendekatan yang membebaskan gitu ya, membebaskan dari ketidaktahuan, ketidakmampuan gitu ya. Jadi lebih praktis begitulah kira-kira. Lebih mudah diimplementasikan itu ya Pak? Lebih mudah dan membuat dia tidak perlu lagi mengulang satu pelatihan yang sama secara terus-menerus. Dia hanya perlu mengulang pendalaman saja. Yang perlu dilakukan adalah pendalamannya saja. Tapi kalau materi itu sekali dia sudah tahu, itu akan melekat terus-menerus. Sekali Mbak tahu bahwa sampah itu jenisnya ini, secara garis besarnya ini, ya udah itu aja. Nanti baru pendalamannya akan seperti apa. Jadi kita nggak akan terus-menerus menyampaikan ini terus. Kalau ternyata masalah yang disampaikan masih itu, ya saya juga agak resah gelisah gini kalau disampaikan. Kita ini kurang kesadaran yang bagian apa? Gitu. Kita udah tahu kok cara buang sampah. Cara menangani sampah dengan cara apa? Dengan cara dibuang. Gitu. Oke Pak, menarik. Iya. Sampah itu boleh dikatakan, kalau boleh dikatakan ya Pak. Iya, boleh. Boleh ya. Hal yang remeh gitu. Tapi lama-kelamaan ternyata bukan. Betul. Itu adalah hal yang sangat penting. Karena menyangkut banyak lini kehidupan kita gitu. Betul. Dia tidak terselesaikan, kehidupan kita akan terganggu. Ya betul. Entah apapun itu ya Pak. Ya betul. Jadi ya ini sesuatu yang sangat penting untuk kita tahu. Sangat penting. Jadi untuk konteks kita juga, kalau kita skalanya individu saja di rumah, kalau di rumah kita ada sisa konsumsi kita gitu ya. Bahkan ketika kondisinya masih bagus gitu ya, kita punya lodong yang bagus gitu, atau bahkan barang yang belum dipakai gitu ya. Tapi itu memenuhi ruangan kita jadi berbagi ruangan dengan benda-benda mati gitu. Nah itu rasanya aja sudah hampa, apalagi kalau kita ternyata berdampingan dengan sisa yang kita tidak kelola gitu. Itu kemungkinan besar akan menurunkan kualitas hidup kita. Itu yang paling parah. Gitu. Oke Pak, seru sekali. Closing statement. Waduh. Mengelola sampah itu pekerjaan yang mudah, bisa dipelajari dan bisa benar-benar menyelesaikan sampah yang sebelumnya menjadi masalah, kita ubah menjadi potensi, dan yang lebih penting ini akan menjadi manfaat yang lebih besar terhadap lingkungan. Sirkola siap menemani Ibu dan Bapak dan kawan-kawan muda semuanya untuk bersama-sama lebih dekat pada alam melalui pendekatan pengelolaan sampah. Terima kasih Trik. Terima kasih Pak Solahuddin. Terima kasih Mbak Ayu. Kita ketemu lagi nanti di pelatihan-pelatihan berikutnya ya Pak. Insya Allah akan diadakan mulai Januari 2026. Wow. Tunggu pengumuman berikutnya. Betul. Oke, nantikan kolaborasi antara Trik Academy dan Sirkola dan semoga bisa menjadi kebermanfaatan bagi kita semua. See ya.